Selamat pagi kepada semua orang yang menonton video saya. Nama saya adalah Nataniela Widya Cipta Budi. Saya dari Sekolah SD Adian Harapan dan juga saya adalah kelas 6B. Pada hari ini saya ingin membagikan informasi tentang tradisi Sasi, yaitu sebuah tradisi yang ada di Ambon. Silakan menyaksikan. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya. Apa itu Sasi? Sasi adalah sebuah tradisi yang dimana melanggar warga sekitar untuk mengambil hasil panen laut, darat, pertanian, dan lain sebagainya. Tapi kalian tahu gak kalau misalnya Sasi hanya tidak melanggar warga sekitar untuk mengambil SDA ataupun mengambil hasil pertanian, tapi Sasi juga melanggar warga sekitar untuk melakukan sebuah hal bodoh ataupun hal yang ceroboh yang dapat merugikan diri mereka sendiri. Oke, pertanyaan kedua. Apa saja klasifikasi dari Sasi? Oke, Sasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Sasi perorangan, yang kedua adalah Sasi umum, yang ketiga adalah Sasi agama atau Sasi gereja, dan yang keempat adalah Sasi negeri. Pertanyaan ketiga, apa itu tutup Sasi dan juga buka Sasi? Mari kita mulai dengan buka Sasi. Buka Sasi adalah tanda di mana daerah yang sudah ditentukan akan mulai diselenggarakan Sasi. Jadi di daerah yang sudah ditentukan itu tidak boleh mengambil hasil sumber daya alam ataupun mengambil hasil pertanian. Dan kalau misalnya tutup Sasi adalah sebuah tanda di mana Sasi tersebut sudah tidak diselenggarakan lagi, hingga tempat tersebut bisa bebas-bebasnya untuk mengambil hasil sumber daya alam maupun hasil pertanian. Pertanyaan keempat, sebutkan salah satu Sasi dari 4 klasifikasi yang tadi saya sudah sebutkan dan juga jelaskan contohnya. Oke. Klasifikasi Sasi yang saya pilih adalah Sasi perorangan. Jadi Sasi perorangan adalah Sasi yang hanya diselenggarakan di lahan milik kita sendiri. Jadi orang-orang lain tidak boleh mengambil hasil panen, hanya kita. Dan Sasi itu pun harus disetujui oleh kepala desa maupun kewang. Contohnya ya, seperti seseorang yang memiliki lahan sayur, maka hanya dia yang bisa mengambil hasil panen dari sayur-sayur tersebut dan orang lain tidak boleh mengambilnya. Jika ketahuan seseorang mencuri hasil panen, maka dia akan diberi konsekuensi. Pertanyaan kelima dan pertanyaan terakhir. Apa konsekuensi yang diberikan jikalau seseorang melanggar Sasi? Tergantung. Jadi hukuman-hukuman tersebut bisa diberikan oleh kepala desa maupun arwah leluhur. Tetapi katanya kalau misalnya hukuman yang diberi dari arwah leluhur itu sangat sadis, sehingga jarang sekali orang-orang yang melanggar Sasi. Oke, mari kita mulai dengan contoh-contoh hukuman yang diberikan oleh kepala kewang atau kepala desa. Bisa aja seperti hukuman fisik, contohnya didenda, dicambuk, ditontonkan di depan orang-orang, dipermalukan, dikucilkan, dan lain sebagainya. Tetapi hukuman dari arwah leluhur itu tidak kalah seram. Jadi arwah leluhur bisa memberikan kutukan kepada anak dari pencuri tersebut, yaitu anaknya akan sakit terus-menerus sampai dia meninggal. Intinya, Sasi adalah sebuah hukum adat yang dimana melarang warga sekitar untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya mereka sendiri. Sama seperti Tuhan Yesus yang tidak ingin kita agar kita jatuh ke lubang yang sama dan juga melakukan dosa yang sama terus yang dapat merugikan diri kita sendiri. Makanya itu salah satu alasan kenapa kita harus taat dan juga mengikuti kata firman dan juga Allah. Terima kasih semuanya yang telah menonton presentasi dari saya. Shalom.